Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan kitab Mukhtasar Jiddan, yaitu kitab yang menerangkan tentang nahwu dasar dalam bab macam-macam fi'il, yang mana saat ini kita telah sampai kepada pembahasan amil-amil yang menasabkan sebuah fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lam juhud dan hatta. Yang mana lam juhud dan hatta ini merupakan salah satu amil yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya dengan bantuan an yang disimpan secara wujuban, artinya wajib disimpan, yang terletak setelah lamul juhud dan hatta itu sendiri. Langsung saja. Pertama-tama kita baca dulu Arabnya, setelah itu kita bahas satu persatu atau kata per kata sesuai dengan arti yang tertera dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walamul juhudi ay an-nafi wan nasbu bi an mutmaratan wujuban ba'daha wa dhabituha ay yasbiqaha kana al-manfiyatu bima aw yakun al-manfiyatu bilam nahu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa lam yakunillahu liyaghfira lahum fayu'adziba wa yaghfira mansubani bi an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhudi wa hatta sawaun kanat bi makna ila nahu hatta yarji'a ilaina Musa au bi makna lamit ta'lili nahu qaulika lil kafiri aslim hatta tadkhulal jannata ay litadkhula fayarji'a wa tadkhula kullun minhuma mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Walamul juhudi dan lam juhud atau lam penyangkalan, pengingkaran. Ayin nafi, yaitu lam yang bermakna nafi atau lam yang mentiadakan. Artinya mentiadakan kata kerja setelahnya. Dalam artian kata kerjanya yang terletak setelah lam juhud tersebut itu bermakna negatif atau bermakna tidak. Seperti bekerja, jika memasukkan lam juhud maka bermakna tidak bekerja. Nah, lam juhud di sini faedahnya litakid, menguatkan. Karena syaratnya itu harus diawali dengan kata yang bermakna nafi juga. Oleh sebab itu di situ ada dua kata yang bermakna nafi, sehingga kata yang bermakna nafi yang kedua itu mempunyai makna penegas atau menguat. Makanya dalam juhud di sini faedahnya adalah takkid, yaitu menguatkan atau menegaskan kenafian sebuah kata kerja setelahnya. Artinya maknanya itu bisa bermakna betul-betul tidak atau sangat tidak. Kenafiannya itu ditegaskan atau dikuatkan, litakid. Nah, dalam kitab ini lam juhud juga disebut sebagai lam nafi, yaitu lam yang bermakna tidak atau memberikan makna tidak kepada lafaz setelahnya. Nah, wan nasbu bi an mutmaratan. Adapun penasobannya, penasoban huruf lam terhadap fiil setelahnya itu bi an mutmaratan dengan menggunakan huruf an mutmaroh. An yang dalam keadaan tersimpan atau disamarkan. Wujuban secara wajib. Artinya annya tersebut harus disimpan, tidak boleh dikeluarkan, berbeda dengan lamukai. Nah, untuk lamukai itu sendiri, an mutmarohnya atau an yang tersimpan itu boleh dikeluarkan atau boleh disimpan. Sedangkan untuk lamul juhud ini harus disimpan, karena di sini adalah wujuban, termasuk an mutmaroh yang wujub, yang wajib disimpan ba'daha. Nah, disimpannya di sini terletak setelah lam juhud itu sendiri. Jadi antara lam dengan fi'il mudhari' setelahnya itu ada an yang tersimpan yang harus disimpan, wujub. Wa dhabituha, adapun ketentuannya atau syarat dari adanya lam juhud tersebut, ayyasbiqaha kanal manfiyatu bima, itu harus didahului dengan kana yang merupakan fi'il nakis, al manfiyatu bima yang mana kana tersebut dinafikan dengan menggunakan manafi. Au yakun al-manfiyatu bilam, atau juga didahului dengan fi'il nakis yakun yang al-manfiyatu bilam, yang mana yakun tersebut dinafikan dengan menggunakan huruf lam. Lamnya di sini lam yang bermakna nafi, bermakna tidak. Nah, oleh sebab itu, karena lam juhud ini didahului dengan kata yang bermakna nafi juga, baik itu berupa makanah yang dinafikan dengan ma, ataupun lam yakun yang dinafikan dengan lam, maka makna penafian yang terdapat pada lam juhud itu sendiri bermakna sebagai penguat.
menafikan kata yang memang sudah nafi. Jadi nafinya menjadi double, menjadi lebih berlipat-lipat. Oleh sebab itu lam juhud kadang disebut juga sebagai lam nafi lit taukid atau lit takkid yang berfaedah penguat atau sebagai penegas dari kenafian lafaz sebelumnya. Nahu seperti pada contoh wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, yang artinya Allah tidak akan mengazab atau menyiksa mereka. Nah, lam yang terdapat di awal fi'il mudhari' yu'adzibahum itu merupakan lam juhud. Lam yang bermakna nafi yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya, yaitu yu'adzibahum. Nah, lamnya di sini menasabkan fi'il mudhari' setelahnya dengan bantuan an mutmaroh atau an yang tersimpan, yang wajib disimpan atau tidak tampak, yang terletak setelah lamnya itu sendiri. Oleh sebab itu yu'adziba dibaca yu'adziba karena dinasabkan dengan an yang tersimpan yang terletak setelah lam juhud itu sendiri. Nah, faedah dari lam juhudnya itu adalah menguatkan kenafian dari lafaz sebelumnya, yaitu makana, sehingga kata kerja yang terletak setelahnya itu menjadi kata kerja yang negatif berkali lipat. Artinya bermakna tidak yang ditekankan. Artinya bermakna sungguh-sungguh tidak. Tidaknya itu lebih ditekankan. Betul-betul tidak akan menyiksa atau mengazab mereka. Ini merupakan contoh lam juhud yang didahului dengan makanah. Karena yang membedakan lam juhud dengan lam taklil itu adalah jika lam juhud itu harus diawali dengan fi'il nakis yang dinafikan dengan ma atau lam. Seperti kana, ini merupakan fi'il nakis. Tidak mempunyai fa'il akan tetapi mempunyai isim dan mempunyai khobar yang dinafikan dengan ma. Begitu juga dengan contoh setelahnya, yaitu walam yakunillahu liyaghfira lahum, yang artinya Allah tidak akan mengampuni mereka. Betul-betul Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, di sini lam yang terletak di awal kalimat yaghfira itu merupakan lam juhud. Oleh sebab itu yaghfira harus dibaca nasab karena dinasabkan dengan an mutmaroh atau an yang tersimpan yang terletak setelah lam juhud itu sendiri. Nah, disebut dengan lam juhud karena sebelumnya sudah ada ciri-cirinya, yaitu diawali dengan fi'il nakis yang berupa yakun yang dinafikan dengan lam. Oleh sebab itu makna nafi yang terdapat pada lam juhud ini sebagai penguat atau penegas dari kenafian lafaz sebelumnya, yaitu lam yang bermakna nafi juga. Jadi ciri mudahnya untuk mengetahui lam tersebut lam taklil atau lam juhud itu jika lam juhud harus diawali dengan lam yakun atau makanah. Fayu'adziba wa yaghfira, maka adapun lafaz yu'adziba dan lafaz yaghfira mansubani itu keduanya dinasabkan bi'an dengan menggunakan huruf an mutmarotan yang tersimpan atau dalam keadaan tersimpan wujuban secara wajib ba'da lamil juhudi yang terletak setelah lam juhud. Jadi intinya untuk lam juhud itu adalah lam yang bermakna tidak atau juga disebut sebagai lam nafi yang bermakna taukid, sebagai penegas dari kenafian lafaz sebelumnya. Ciri-cirinya dari lam juhud itu adalah diawali dengan fi'il nakis baik itu kana ataupun yakun yang dinafikan dengan ma ataupun lam. Jadi lam juhud itu harus didahului dengan makanah ataupun lam yakun. Kemudian amil nasab setelahnya itu berupa hatta, wa hatta, dan lafaz hatta. Sawaun kanat bermakna ila, sama halnya hatta itu bermakna ila yang bermakna sampai atau sehingga. Itu nahu hatta yarji'a ilaina Musa, itu dicontohkan pada lafaz hatta yarji'a ilaina Musa yang artinya sampai Musa kembali kepada kita atau hingga Nabi Musa kembali kepada kita. Au bermakna lamit ta'lili nahu qaulika lil kafiri aslim hatta tadkhulal jannata. Ataupun yang bermakna lam taklil, yang bermakna karena. Ini dicontohkan pada pengucapanmu yang ditujukan untuk orang kafir. Aslim hatta tadkhulal jannata. Masuklah Islam kamu hatta tadkhulal jannata, karena kamu akan masuk surga. Nah, dari contoh kedua di sini, baik itu hatta yang bermakna ila ataupun hatta yang bermakna lam taklil, ini sama-sama menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Yaitu hatta yang pertama itu menasabkan fi'il yarji'ah sehingga dibaca fathah yaitu a, dan hatta yang kedua itu menasabkan tadkhula sehingga dibaca tadkhula.
Nah, penasoban hatta terhadap fi'il mudhari' setelahnya itu dilakukan dengan bantuan an mudmaroh atau an yang tersimpan yang terletak di antara kedua lafaz tersebut, yaitu yang terletak setelah hatta. Nah, tersimpannya huruf an itu wujuban, artinya wajib disimpan, harus, mau tidak mau harus disimpan, tidak boleh dikeluarkan. Ai litadkhula. Nah, makna hatta yang kedua ini bermakna lam ta'lil sebagai alasan atau kata yang maknanya sama dengan lam ta'lil. Oleh sebab itu bisa dimaknai ai litadkhula. Itu maknanya sama seperti lafaz litadkhula. Karena kamu akan. Linya di sini merupakan lam ta'lil yang bermakna karena. Fayarji'a wa tadkhula, maka adapun lafaz yarji'a dan lafaz tadkhula kullun minhuma, itu setiap dari kedua kata tersebut yaitu yarji'a dan tadkhula mansubun itu dinasobkan bi an dengan menggunakan an atau sebab an mudmarotan yang disimpan wujuban secara wajib ba'da hatta yang terletak setelah hatta. Jadi hatta yang merupakan amil nawasib atau amil yang menasobkan fi'il mudhari' setelahnya itu mempunyai dua arti. Yang pertama itu bisa bermakna ilah yang bermakna sampai atau hingga. Yang kedua itu bisa bermakna lam ta'lil sebagai alasan yang bermakna karena, sama seperti halnya lam ta'lil. Nah, hatta yang bermakna ilah maupun bermakna lam ta'lil ini merupakan kata yang menasobkan fi'il mudhari' setelahnya dengan bantuan an mudmaroh atau an yang tersimpan wujuban secara wajib yang terletak setelah hatta itu sendiri. Wal jawabu bil fa'i wal wawi wallahu a'lam bishawab.